Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengawali materi online mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Saya Ruslan Ramli akan membawakan materi pertemuan ketiga berjudul Ciri-ciri Filsafat. Yang namanya ciri-ciri, negara maju punya ciri-ciri. Punya tingkat pendidikan yang tinggi, punya tingkat pendapatan yang tinggi, punya teknologi yang tinggi. Nah, ibarat negara maju, maka filsafat juga punya ciri-ciri. Kita sudah mempelajari dari awal bahwa filsafat pada prinsipnya adalah berpikir untuk memikirkan sesuatu. Maka beberapa poin yang menjadi ciri filsafat. Pertama adalah radikal. Jadi radikal diartikan sebagai berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir mendasar, berpikir hingga konsekuensi yang akan timbul. Jadi radikal menunjukkan bahwa mencari sesuatu dari pangkal, menemukan sesuatu dari awal, kenapa ia ada. Radikal. Berikutnya adalah sistematis. Ciri kedua ini melekat pada filsafat, karena filsafat adalah proses berpikir. Filsafat dari yang ada atau mungkin ada. Filsafat dari ontologinya, dari epistemologinya sampai aksiologinya. Ada sistematika yang terbangun di sana. Kenapa matahari berputar dengan dirinya sendiri? Kenapa bumi berotasi dengan dirinya sendiri? Dan kenapa benda-benda astronomi lainnya ikut mengedar bersama planet-planet mengitari matahari? Itu berjalan secara sistematik. Bagaimana siang berganti malam, bagaimana malam berganti hari, bagaimana tanaman tumbuh, akar, tunas, batang pohon. Begitu juga dengan manusia. Dari lahir, bayi, bocah, remaja, dewasa, hingga tua. Sistematis. Tahapan-tahapannya jelas. Berikutnya adalah universal. Artinya apa? Ketika mempelajari filsafat, maka sifat universe ada di dalamnya. Apa yang menjadi penelitian, apa yang menjadi temuan di barat berlaku secara universal. Apa yang menjadi pikiran, sumber, hakikat yang ditemukan di timur juga berlaku di barat. Manusia berpikir sampai kemudian menemukan teknologi, mengkreasi produk-produk ber-high-tech, berlaku secara universal. Produk teknologi itu tidak diskriminatif. Produk itu dipakai oleh semua insan, tidak mengenal negara, tidak mengenal wilayah, karena sifatnya emang universal. Berikutnya adalah logis. Kenapa ada hujan? Tentu karena ada penguapan. Kenapa ada penguapan? Tentu ada sebab-sebab lain. Kenapa manusia bisa lahir? Bagaimana proses dia lahir? Ya,
karena ada pertemuan sperma, ada pembuahan, ada pertemuan positif negatif. Jadi filsafat bisa dilogikakan meskipun ada yang tidak logis. Nah, itu logika tersendiri. Ketika Tuhan Anda ingin logikakan, ketidaklogisan itu adalah logika itu sendiri, bahwa emang Tuhan tidak bisa dilogikakan. Ketika dia tak mampu dilogikakan, berarti itu adalah persoalan kelogisan. Kemudian menyeluruh, maka filsafat adalah induk. Filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Tidak ada ilmu yang lahir tanpa melewati fase filsafat, termasuk komunikasi. Komunikasi menjadikan filsafat sebagai ibunya. Kontribusi filsafat sangat besar dari sisi ontologi sampai aksiologi. Terima kasih pertemuan ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.